Shalom, shalom, Marketplace Disciples. Apa kabar? Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran tentang Marketplace Discipleship ini. Chapter pertama, part 2, dan modul pertama. Kita akan melanjutkan. Dan hari ini saya ambil tema tentang memikul salib. Masing-masing dari kita memiliki salibnya sendiri-sendiri. Masing-masing dari kita memiliki kewajiban untuk memikul salib kita. Masing-masing dari kita juga memiliki hak untuk setia, untuk taat memikul salib atau tidak mau memikul salib kita. Masing-masing dari kita memiliki suatu kebebasan untuk memutuskan apakah kita akan memikul salib kita ataukah kita tidak mau memikul salib kita. Tuhan memberikan suatu kebebasan, dan kebebasan itu Tuhan hargai dan kita harus ambil. Apakah kita mau memikul salib kita ataukah tidak. Tapi ada konsekuensinya dan juga ada berkatnya, ada anugerahnya di dalam setiap keputusan untuk memikul salib. Lukas 9 ayat 23 berkata, kata Yesus kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Seringkali orang percaya lupa bahwa ada perintah yang sangat amat penting ini. Menjadi syarat seorang murid adalah menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus, mengikut teladan Yesus. Seringkali orang tidak menyadari bahwa ada perintah yang penting, ada syarat, ada persyaratan yang Tuhan berikan kepada muridnya untuk mengikut, yaitu menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Yesus. Seringkali orang berpikir memikul salibnya hanya cukup seminggu sekali, hari Minggu saja. Hari Senin sampai Sabtu, mereka berkelakuan tidak kalah jahatnya dengan orang dunia. Mereka tidak menyadari bahwa memikul salib yang diperintahkan Tuhan Yesus ini adalah setiap hari. Bagaimana cara memikul salib kita setiap hari? Apa yang Tuhan ajarkan? Supaya kita mengetahui apa yang Tuhan perintahkan, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah berikanlah waktumu untuk bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari. Di sini kita menyangkali kedagingan kita. Di sini kita menyangkali kemalasan kita. Di sini kita menyangkali kalau kita hanya tidur dan tidur, sehingga kita melupakan untuk membaca, bersekutu, dan mendengarkan firman Tuhan. Padahal persekutuan ini adalah sangat penting untuk memulai kehidupan kita setiap harinya. Tanpa kita bersekutu dengan firman Tuhan, tentulah hari ini ada perlindungan yang lubang. Ada perlindungan yang menjadi celah untuk kita bisa diserang oleh si jahat. Karena itu kita perlu ambil waktu terbaik kita di pagi hari untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, kita sedang membangun benteng perlindungan kita. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, kita mempunyai dan mempertajam senjata firman itu, pedang firman itu di dalam diri kita. Sehingga pedang kita siap untuk pertempuran menaklukkan tipu daya iblis pada setiap harinya. Karena itu kita perlu sekali, sangat perlu sekali untuk bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari.
roh kita akan semakin diperkuat, telinga kita akan semakin dipertajam sebagai seorang murid, sehingga kita mengerti bagaimana menggunakan firman Tuhan. Berikutnya adalah tanyakanlah hati Tuhan di setiap langkahmu. Ketika kita mengambil keputusan, apapun keputusan kita, sudahkah kita menanyakan apakah Tuhan disenangkan oleh keputusan kita itu, atau Tuhan menjadi sedih? Karena itu kita perlu menanyakan Tuhan setiap harinya untuk setiap langkah kita. Dan dikatakan juga, hendaklah engkau menyangkal diri. Kalau mengikut Tuhan, hendaklah engkau menyangkal diri. Jadi kita diminta untuk berani berkata tidak untuk setiap godaan yang membahayakan iman kita. Kita harus bisa menyangkal diri kita, keinginan mata kita, keinginan daging kita, dan keangkuhan hidup kita. Dan kita mengambil hati seorang hamba seperti Yesus mengambil hati seorang hamba, melayani Bapaknya dengan mengosongkan dirinya dan dengan cintanya yang begitu besar kepada Allah dan sesamanya. Hati Kristus adalah hati seorang hamba. Kita juga harus berani berkata tidak untuk sesuatu yang membahayakan. Apakah itu narkoba, miras, rokok, atau seks bebas. Kita harus berani berkata tidak untuk hal-hal yang merusak hidup kita, hal-hal yang merusak moral kita, hal-hal yang merusak kesehatan dan fisik kita. Kita harus berani berkata tidak. Sekali kita mencoba, maka kita akan terseret karena kita menginginkan lagi dan lagi. Sehingga kita harus melindungi, memproteksi diri kita dengan benteng, dengan berkata no, no way, untuk sesuatu yang dilarang. Dan kita harus bisa menjadi pendamai dan pembawa terang di dalam lingkungan kita. Di lingkungan gereja, di lingkungan kerja, di lingkungan rumah, kita bisa menjadi pembawa damai. Jangan kita bertengkar untuk hal-hal yang sepele yang harusnya tidak perlu kita permasalahkan. Jadilah pembawa damai, jadilah pembawa terang, jadilah saksi Kristus di dalam setiap langkahmu. Sebagai orang percaya, setiap langkah kita akan dinilai orang. Karena itu kita berhati-hati di dalam setiap langkah. Tentulah kita tidak bisa menyenangkan hati setiap orang, tetapi kita bisa menjadi terang dan damai, sehingga orang itu bisa melihat terang dan damai yang ada di dalam diri kita. Kita tidak menjadi pemicu konflik, pemicu perselisihan, tetapi kita selalu membawa damai di lingkungan kita. Kita mendamaikan manusia dengan manusia, sesama kita dengan kita, kita dengan sesama kita dengan Tuhan, sesama kita dengan Tuhan, dan kita semua manusia dengan Tuhan, dan Tuhan dengan kita. Karena dengan perdamaian itu, doa-doa kita pun akan mudah dijawab. Lepaskanlah doa dan berkat. Ini adalah kunci. Jadi setiap kali kita bertemu dengan saudara kita berkata, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menolong engkau, Tuhan menyembuhkan engkau. Lepaskanlah kata-kata nubuat dan berkat, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat di mana Tuhan akan mencurahkan berkat itu kepada saudara-saudara kita. Jauhkanlah iri hati yang menghalangi kita untuk memberkati sesama kita. Tetapi biarlah kasih melingkupi kita, dan kita akan lebih bahagia ketika melihat saudara dan teman kita lebih berhasil dari kita. Bukannya iri hati yang mengkontrol kehidupan kita, tetapi doa dan berkat dan kasih itulah yang mengkontrol kehidupan kita, sehingga kita juga diberkati di dalam setiap langkah dan apa yang kita kerjakan. Dan kita harus menjadi pembawa revival dengan kita bersaksi bahwa kebaikan Tuhan itu senantiasa mengikuti kita. Kita akan juga membangkitkan iman orang-orang yang lemah imannya, untuk mereka kembali mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkahnya. Marilah kita membawa api itu untuk tetap menyala di dalam kehidupan sekeliling kita, menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan kita juga harus penuh dengan ucapan syukur, and grateful for everything.
Saya mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau sediakan dan berikan padaku. Tidak ada kata yang lebih bagus, lebih baik tidak daripada pengucapan syukur. Karena pengucapan syukur ini akan menjadi kekuatan kita. Walaupun ada suatu beban yang berat mungkin engkau harus pikul, tetapi ucapan syukur ini akan meringankan dan memampukan kita untuk menanggungnya dan membawa beban itu dan melepaskannya. Tetapi persungutan itu akan membuat sesuatu yang ringan pun menjadi berat karena kita dipenuhi dengan suatu ketakutan, sesuatu ketidakpuasan, sesuatu kemarahan, kejengkelan, itu akan membuat kita tersiksa. Tetapi dengan hati yang bersyukur, yang penuh ucapan syukur, kita akan menjadi manusia yang kuat menghadapi dan menanggung apapun. Di dalam pekerjaan, kita harus melakukan seperti kita melakukan yang untuk Tuhan. Kita siap untuk extra mile. Kalau saudaramu memerintahkan berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau pipi kirimu dipukul, maka berikanlah pipi kananmu. Seperti itulah yang Tuhan minta. Lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Kalau kita memiliki jiwa yang seperti itu, hati yang seperti itu, saya yakin kita adalah alamat untuk diberkati. Dan setiap orang akan menyukai kehadiran kita. Kita juga harus menjaga hati kita terhadap ancaman ketidakpercayaan bahwa Tuhan itu ada. Suatu filsafat yang menyesatkan itu kita harus jauhkan. Dan juga hedonisme, kenikmatan dunia. Jangan menjauhkan kita dari kasih Allah. Kita harus hati-hati dengan ancaman dan godaan ateisme maupun hedonisme. Jauhilah itu, karena itu akan meruntuhkan iman kita. Kita harus melakukan perjalanan kita dengan finish well. Ya, banyak orang berani hidup, tetapi banyak orang berani mati, tetapi tidak berani hidup. Sehingga mereka bunuh diri karena mereka tidak berani hidup. Seharusnya seorang murid harus memiliki mental yang kuat, berani hidup dengan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Jangan engkau menyerah, jangan engkau memutuskan, bahkan berpikir pun jangan tentang bunuh diri. Karena setiap ancaman, setiap hal kesulitan yang ada bukannya untuk menjatuhkan atau menggugurkan iman kita, tetapi membuat kita mengalami lompatan yang lebih tinggi dan kita semakin dimuliakan karena adanya ujian itu membuat kita tahan uji. Adanya ujian itu membuat kita naik kelas. Karena itu kita harus sadar bahwa kehidupan ini dihadapkan kepada dua hal. Apakah kita membangun kerajaan Allah ataukah kita membangun kerajaan diri kita sendiri? Kalau fokus kita membangun kerajaan Allah, percayalah, pilihan ini adalah yang terbaik. Dan pilihan ini tidak akan hilang, karena akan dibawa ke dalam kehidupan yang kekal. Dan setiap keputusan untuk membangun kerajaan Allah, maka Allah pun akan membangun kerajaan kita. Kita tidak perlu pusing fokus ke kerajaan diri sendiri, tetapi biarlah kerajaan Allah yang dibangun. Ketika kita memuliakan Allah, Allah juga tidak akan lupa untuk memuliakan orang yang memuliakan dirinya. Maka blessed discipler, jalan murid adalah jalan salib. Ini yang penting kita ketahui dan sadari. Karena itu jalan ini adalah jalan dengan yang menuju kepada persekutuan dengan kematian Kristus, tetapi juga dengan kebangkitan Kristus. Jangan membiarkan salib kita berdebu, kita menyimpan salib kita, tetapi pikulah salib itu. Bersihkan salibmu dan pikulah salibmu. Tidak mau memikul salib, Anda akan menyesal karena kerugian, kehancuran, kekecewaan, sesuatu yang menyakitkan dan sesuatu yang menggoncangkan jiwamu akan engkau alami. Tetapi dengan memikul salib, engkau akan merasakan, wow,
Ternyata luar biasa sekali. Ternyata jalan-jalan terbuka. Karena persekutuan dengan kebangkitan Kristus itu akan menyertai kita. Kemenangan yang luar biasa itu akan mengikuti kita. Kekuatan Tuhan menolong kita adalah lewat salib. Karena lewat saliblah kuasa kebangkitan itu bekerja. Karena itu pikulah salib. Karena salib itu adalah kebanggaan, adalah kemenangan, adalah kekuatan Tuhan. Matius 11:29-30 berkata, pikulah salib yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Jadi memikul salib itu adalah sesuatu kebanggaan, suatu keuntungan bagi kita, bukan sebaliknya. Suatu berkat, bukan suatu kutuk. Shalom.